Begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA. Programmer Cortex. Ternyata lulusan SMA. Purbaya. RI sering dikibuli asing. Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan, para programmer dari pihak LG yang menggarap sistem Cortex diduga merupakan lulusan sekolah menengah atas, SMA. Hal itu berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Menkeu Purbaya terhadap sejumlah permasalahan teknis yang banyak ditemui oleh pengguna Cortex. Kesimpulannya yang saya bilang tadi, dari problem kritis yang sering dialami pengguna, itu sudah cukup banyak terasa sih. Sesuai dengan target awal kita ya, target awal anak buah saya sih. Karena depan bisa diberesin, tengah bisa diberesin, yang di bawah yang di LG nggak bisa. Ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa pelaporan SPT tahunan PPh tahun pajak 2025 di tahun depan akan dilakukan melalui sistem terbaru, yakni Cortex DJP. Depan bisa diberesin, tengah bisa diberesin, begitu yang di bawah, yang di LG nggak bisa. Komentarnya lucu deh. Kalau begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA. Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya. Jadi ya Indonesia lah sering dikibulin asing. Begitu asing, wah apalagi K-pop, wah K-pop nih. Tapi di bidang programmer beda ya. K-pop di film sama dinyanyi di program beda. Jelasnya, sebagai informasi, LG dalam konteks coretas ini merujuk kepada konsorsium LG CNS Qualisoft. Perusahaan asal Korea Selatan itu diketahui merupakan pemenang tender pengadaan coretas dengan proyek ini mencapai 1,228 triliun rupiah. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya juga menyampaikan 4 hal utama hasil evaluasi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan atau coretas. Keempat hal itu terdiri dari penyelesaian problem-problem kritis, perbaikan aplikasi, perbaikan dari sisi keamanan dan infrastruktur serta perbaikan non-teknis. Pertama, dari sisi problem kritis yang selama ini sering dialami pengguna antara lain tidak bisa login, timeout, blank, tidak bisa upload gaitir dan bupot dan session sering nyasar, saat ini sudah banyak teratasi. Problem teknis yang selama ini sering dialami pengguna sehingga tidak bisa bekerja sudah cukup banyak teratasi, sesuai dengan target awal, ujar Purbaya. Kedua, dari sisi aplikasi ternyata waktu perbaikan selama 1 bulan tidak cukup untuk merombak keseluruhan Cortex yang dibangun selama 4 tahun dengan segala macam kendala yang ada. Menurut Purbaya, perbaikan saat ini semacam P3K yang dikonsentrasikan untuk para pengguna aktif yang sangat tergantung kepada sistem ini. Misalnya untuk membuat faktur, e-faktur, e-bupot, dan sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan berbagai halangan yang ada. Ketiga, dari sisi security dan infrastruktur. Dari sisi infrastruktur sangat amat cukup, tinggal maksimalkan pemanfaatannya, tutur Purbaya. Security yang terlalu overkill, mahal dan ribet, tapi banyak obsolete dan tidak perlu. Perlu diperbaharui dengan teknologi terbaru dan juga disederhanakan, ungkap Purbaya. Keempat, dari sisi non-teknis, Purbaya menegaskan ketergantungan pengelolaan Cortex terhadap pihak asing perlu diputus. Ia menilai, kedepannya lebih baik pemerintah bekerja sama dengan software house anak-anak Indonesia yang tidak terlalu rigid pada prosedur atau mementingkan kontrak. Pengalaman saat membangun Koresis LPS, tinggal minta tolong kalau ada perubahan karena ada proses bisnis atau input keliru dari proses kerja dan lain-lain tanpa basa-basi, ungkap Purbaya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.